Selamat pagi, shalom semuanya. Saudaraku, seringkali ya kalau kita ini berpikir bahwa bagaimana ya aku mau lebih mencintai Tuhan, betul nggak? Tapi kadang ada pendakwaan di dalam diri kita, kuasa gelap iblis itu lihai, dia mendakwa kita bahwa kita terlalu jorok, kotor, dan najis. Betul? Belum lagi zona nyaman kita yang memenjarakan kau dan saya untuk tidak sungguh-sungguh berusaha untuk lebih baik hidup di mata Tuhan. Apalagi dengan zaman di era sekarang yang dininabobokkan dengan segala kemudahan. Orang ke gereja udah malas sekarang, banyak orang online. Itu sesuatu yang secara tidak langsung, saudaraku, itu didesiskan, dininabobokkan orang-orang percaya supaya mereka tidak berkumpul. Karena kalau berkumpul akan ada kekuatan. Ketika mereka berkumpul ada unity di gereja lokal mereka, di komunitas-komunitas rohani mereka. Orang-orang percaya ini akan powerful dan iblis gak suka itu. Maka ada banyak hal, saudaraku, yang akhirnya memenjarakan kau dan saya untuk tidak cinta Tuhan. Lama-lama padam. Baca firman sekarang sudah dipermudah dengan slide ditayangkan di gereja, betul? Jarang orang Kristen bawa Alkitab fisik. Oke, sekarang bawa handphone, oke, itu pun masih oke, tapi jarang yang baca sudah. Nah, kita harus mulai melakukan rangsangan-rangsangan kepada diri kita untuk kita semakin cinta Tuhan, saudaraku. Langkah kecil untuk lebih mencintai Tuhan dari hal-hal kecil. Ya, karena seringkali kita berpikir bahwa untuk mencintai Tuhan itu dimulai dengan hal-hal yang besar. Melakukan hal besar, doa yang panjang, pelayanan yang hebat, pelayanan yang besar, pengorbanan yang spektakuler. Seakan-akan pemikiran kita di situ. Tapi enggak, saudaraku. Kehidupan rohani kita itu, perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil tapi konsisten. Amin, saudaraku. Tuhan tidak menuntut kita langsung sempurna. Saya selalu katakan, hashtag kita selalu katakan apa? Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi jangan langsung Anda berpikir, wah itu terlalu susah. Maka tadi saya katakan, perubahan besar akan selalu dimulai dari langkah kecil tapi konsisten. Karena Tuhan tidak menuntut kita langsung sempurna, tapi memulai sesuatu. Tuhan menuntutmu dan menuntutku untuk memulai sesuatu. Lukas 16 ayat 10 dikatakan, setia pada perkara kecil. One small step bisa menjadi sebuah pintu menuju transformasi besar dalam hidup kita dan di dalam perubahan hubungan kita dengan Tuhan. One small step, satu langkah kecil untuk mengalami transformasi, pengalaman berjalan dengan Tuhan. One small step untuk semakin mengalami yang namanya pelukan Tuhan lebih lagi. One small step untuk merasakan lebih lagi dekapan dan cinta Tuhan. Amin, saudaraku. Daud satu langkah menuju padang. Sebelum menjadi seorang raja besar, Daud mengambil satu langkah kecil, yaitu menjaga domba-domba yang tidak banyak itu, tapi dengan setia. Dengan setia. Betul, dengan setia, saudaraku. Setiap hari dia bermazmur, main kecapi, merenungkan firman dan mengasah keberaniannya untuk melindungi domba-dombanya. Langkah kecil itulah yang menyiapkan seorang Daud berani menghadapi Goliat raksasa itu. Seorang Daniel tidak langsung menaklukkan kerajaan Babel. Daniel hanya setia pada satu langkah kecil. Tetap berdoa 3 kali sehari di kamarnya. Itu yang dituliskan dalam firman Tuhan. Meskipun tidak ada yang melihat, tapi dia tekun dengan langkah kecilnya berdoa 3 kali sehari. Langkah kecil itu melahirkan kesetiaan besar di dalam hidup Daniel. Sampai dia sanggup menghadapi yang namanya ancaman gua singa. Singa itu pun terkatup karena kesetiaan dari Daniel itu.
Seorang wanita 12 tahun yang pendarahan. Dia tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi dia berani berkata begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Satu langkah kecil, iman itu membawa kesembuhan besar atas wanita yang pendarahan 12 tahun ini. Saudaraku, dari renungan ini kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya langkah-langkah kecil di dalam kita mencintai Tuhan. Karena langkah kecil itu realistis. Orang jatuh cinta tidak dimulai dari hal besar, tapi dimulai dari perhatian-perhatian kecil. Begitu juga dengan kita kepada Tuhan. Dan langkah kecil itu akan melatih konsistensi kita. Karena Tuhan lebih senang ketika menemukan hatimu dan hatiku yang menetap kepada Dia. Bukan hanya sekedar api yang membara sesaat, lalu cinta itu padam. Tapi Tuhan suka orang yang konsisten, setia, menjaga api cintanya kepada Dia. Dan langkah kecil itu akan membangun keintiman. Keintiman tidak datang di dalam satu malam, satu hari. Enggak, saudaraku. Tapi keintiman itu datang dari langkah-langkah seperti contohnya kita memberikan satu pujian singkat. 1 menit merenungkan firman Tuhan. Satu keputusan untuk menolak dosa yang datang dalam hidup kita. Dan satu syukur kecil di tengah hari kehidupan kita. Dan semua itu akan membangun cinta yang hidup kepada Tuhan. Amin, saudaraku, langkah-langkah kecil itu. Dari segala hal yang kita lihat kita bisa berkata, thank you Lord, kau baik. Dari segala hal tantangan demi tantangan yang kita lalui, kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Dari setiap butir nasi yang kita gigit, yang kita makan, kita bisa berkata, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dari setiap keringat yang menetes dalam setiap peluh kita bekerja, kita bisa berkata, thank you Lord, kau masih pelihara hidupku. Itu langkah kecil membangun keintiman. Dari setiap sakit yang sedang kita alami, perihnya badan ini, atau mualnya lambung ini, atau apapun yang sedang kau alami, sakitnya kepala kita, kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, dalam lemahku, aku semakin lihat kasih-Mu besar kepadaku. Amin, saudaraku. Ya, maka dari hal-hal kecil itu, dari habit-habit kecil gitu, kita lebih mudah dipertahankan daripada perubahan-perubahan besar sekaligus. Dari hal-hal kecil, kita berubah sedikit demi sedikit terus. Perubahan kecil yang konsisten terus mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, mempengaruhi hati kita untuk semakin suka melakukannya. Wah, aku senang ya baca firman-Nya. Kemarin aku baca, aku menikmati loh. Belajar lagi, hari ini baca lagi, besok lagi. Besoknya lagi, terus sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama. Saudaraku, itu jadi habit. Habit kecil, perubahan kecil. Kalau nggak doa nggak bisa. Doa pagi, terus doa. Jadi habit. Kalau setiap hari kita melakukan satu langkah kecil, mendekat kepada Tuhan, maka jiwa kita akan dibentuk menjadi pribadi yang semakin cinta Tuhan tanpa harus dipaksa, saudaraku. Amin, saudaraku. Semua langkah kecil untuk lebih mencintai Tuhan. Baca 1 ayat 1 hari. Amin. Kalau belum bisa banyak, 1 ayat deh 1 hari. Nanti lama-lama 2 ayat deh. 3 ayat, lama-lama 1 pasal deh. Lama-lama 2 pasal. Berani belajar dari small step kecil. Baca firman. Renungkan 1 kalimat firman untuk sepanjang hari. Makanya kalau Jemaat Rehoboth Semarang ada di WhatsApp channel, saya selalu berikan apa? Sepenggal kebenaran. Itu firman. Itu mengingatkan kita untuk rema Tuhan. Amin, saudaraku. 1 langkah ucapkan terima kasih kepada Tuhan ketika kita bangun tidur. Thank you Lord, untuk hari ini aku masih boleh hidup. Amin. 1 langkah untuk bersyukur sama Tuhan pagi hari. Jangan buru-buru. Setelah berdoa, duduk renungkan apa yang mau kau lakukan bersama dengan Tuhan hari ini.
Doa pendek sama Tuhan, ngomong, Tuhan jangan jauh dariku, aku ingin lebih mengenal-Mu hari ini melalui seluk-beluk hidupku yang kulalui. Amin gak saudaraku? Itu cara-caranya, itu cara-cara untuk kita bisa benar-benar semakin dekat sama Tuhan. Satu langkah kecil hidup dalam kekudusan. Mulai yuk hari ini menolak satu godaan untuk berbuat dosa hari ini. Ada kesempatan untuk berbuat dosa, kau katakan, enggak, aku gak mau. Amin. Menghindari satu hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita kumpul sama organisasi atau teman atau komunitas yang ngomong gak bener, gosipin orang, yuk mulai hari ini satu hal kita jauhi komunitas itu. Amin. Ya, mulai memilih satu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Satu langkah dalam kasih. Yuk hari ini mulai satu sikap sabar. Biasa kalau sama anak, sama pasangan atau sama orang tua bentak-bentak, yuk mulai sabar. Sabar. Satu sikap sabar hari ini. Satu kata lembut hari ini. Bisa ngomongnya kasar, kenceng-kenceng begitu udah mulai lembut. Amin. Satu tindakan menolong orang hari ini. Mungkin bagi kita kecil, tapi bagi Tuhan itu besar karena hatimu sedang diteropong oleh Tuhan. Gak main-main loh saudaraku. Kalau kita terus mengambil langkah kecil kita mendekati Tuhan, maka cinta kita akan tumbuh alami mencintai Dia. Tidak dipaksakan tapi mengalir dari kedalaman hati kita. Dari inner kita memang benar mau senangin Tuhan. Maka lama-lama karakter Kristus itu akan terbentuk dalam diri kita secara tidak langsung. Kita masukin itu. Hidup benar, baca firman, doa, satu kata pujian, satu kata berkat, di kamar sebelum tidur nyembah dulu, kebiasaan. Terus. Lama-lama kita makin peka suara Tuhan. Langkah kecil akan membuat roh kita makin membara, makin hidup, makin berkobar. Dan akhirnya apa saudaraku? Ketika kita sudah terlatih dengan kebiasaan kecil setiap hari, ketika ada sesuatu yang menabrak kita, masalah hidup atau pergumulan atau apapun, kita bertahan. Kita mampu bertahan. Dan akhirnya Tuhan akan percayakan hal-hal besar dalam hidupmu dan hidupku. Karena kita setia dari perkara-perkara kecil. Amin saudaraku. Dari perkara kecil anakku ini setia. Maka ku beri dia perkara-perkara besar. Maka Matius 25:23 berkata, setialah dalam perkara kecil. Maka aku akan menempatkan engkau atas banyak perkara. Maka hari ini saudaraku, pagi hari ini, Anda tidak kebetulan kalau mendengarkan renungan ini. Saya ingatkan sekali lagi, mulailah hari ini dengan satu langkah lebih dekat kepada Tuhan. Hidup rohani tidak berubah karena satu khotbah besar. Tetapi hidup rohani seseorang berubah karena satu langkah yang dia mau lakukan setiap hari. Satu langkah kecil mungkin terlihat sederhana, tapi itu bisa menjadi awal dari hati yang lembut. Bisa menjadi awal dari iman yang lebih kuat. Bisa menjadi awal dari cinta yang semakin dalam kepada Tuhannya. Maka katakan kepada dirimu, Tuhan, mulai hari ini aku ambil satu langkah kecil. Dengan cintaku yang sederhana ini, aku mau lebih mendekat kepadamu. Tuhan, bentuklah hidupku. Amin, saudaraku. Amin. Kita mau berjuang bersama-sama. Kita mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sehingga slogan sempurna seperti Bapa serupa dengan Tuhan Yesus bukanlah sebuah slogan di angan-angan, tapi kenyataan yang akan terjadi suatu hari nanti dimulai dari hari ini dengan langkah-langkah kecil kita yang setia dan tekun. Amin saudaraku ya. Selamat beraktivitas ya. Tuhan memberkati hidupmu hari ini. God bless you. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral END Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja.
Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.